waktunya mulai sekarang. Debat calon presiden yang digelar pada Minggu 15 Juni 2014 berhasil dirangkum di dunia maya. Netizen atau pengguna internet yang menyaksikan debat capres kemudian mentautkan beberapa hashtag dukungan kedua capres ke media sosial. Menurut Politika Wave, selama 6 segmen debat, sebanyak lebih dari 200.000 percakapan memperbincangkan Prabowo dan Jokowi. Hasilnya, Prabowo hanya unggul di segmen 2. Hasil skor debat 5-1 untuk Jokowi melawan Prabowo. Sementara tren volume percakapan debat capres menurut Ausometrics mendapatkan respon tinggi di media sosial. Namun, volumenya tidak sebanding dengan perbandingan 3-1 untuk Prabowo. Ausometrics menyebutkan terdapat sekitar 85.000 orang membicarakan Prabowo dan hanya 30.000 orang yang memperbincangkan Jokowi dan diantaranya ada yang beririsan. Debat capres kemarin juga berhasil menjadi trending topik worldwide dengan kata kunci Kok 2, 40T, PPID, No Drop, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Tim Liputan Berita 1. Bagaimana ekonomi kreatif? Dukungan terhadap kedua capres di media sosial dalam debat kemarin berhasil dianalisa. Hasilnya pun beragam. Menurut Politika Wave, hasilnya skor 5-1 untuk Jokowi melawan Prabowo. Sementara Ausometrik, dua kandidat dengan respon tinggi meski volumenya tidak sebanding dengan perbandingan 3-1 untuk Prabowo. Nah, mengapa analisis media sosial membahas debat capres mendapatkan hasil yang berbeda dan metode apa yang digunakan untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Berita 1, founder Politika Wave Yose Rizal dan analisis senior Ausometrik Satria Setianda. Ya, tadi sudah ada berita kita lihat. Kita ke Mas Yose dulu nih, Mas. Itu sebenarnya hasil analisis yang menyatakan bahwa 1:5 ini berdasarkan apa nih metodenya? Bagaimana ini menilainya kok bisa mendapatkan hasil itu? Iya, jadi kan kemarin ada 6 segmen kan. Nah, tiap segmen tuh kita monitor isunya apa, kemudian jumlah percakapan, jumlah netizen yang melakukan percakapan, dan yang tidak kalah penting sentimennya. Karena kalau jumlah percakapannya besar tapi sentimennya tidak positif kan nggak baik juga. Nah, ternyata kita dapatkan dari 6 segmen itu, segmen 1, kemudian 3, 4, 5, 6, itu baik dari jumlah maupun dari sentimennya, itu netizen lebih mendukung kepada Jokowi. Hanya di segmen kedua yang netizen dari sisi jumlah maupun sentimennya mendukung Prabowo. Oke, kalau sisi jumlah kan itu kuantiti ya, dilihat dari jumlah percakapan dan netizennya. Nah, bagaimana dengan sentimen? Itu menilainya bagaimana nih menilai sentimennya ini? Oke, sentimen kan di platform kita tuh sudah punya bank data, keyword apa, frase apa yang merepresentasikan baik sentimen positif maupun negatif. Positif, ya. Makanya kita tidak hanya mengukur jumlah, karena itu kan kuantitatif ya, tapi kan yang lebih penting adalah kualitatifnya gimana nih, gimana sih respon netizen terhadap satu isu misalkan. Belum tentu ketika Prabowo atau Jokowi ngomong tentang satu isu, percakapan besar, tapi bisa jadi netizen menyatakan ketidaksetujuannya. Nah, dari 6 segmen itu, sentimen positifnya Jokowi itu lebih besar di 5 segmen. Sementara Prabowo hanya di segmen kedua. Oke, ini menarik. Kalau dari Ausometrik bagaimana? Ini kan hasilnya 1:3 ya? Ini bagaimana? Ini metodenya bagaimana mendapatkan hasil 1:3? Ya, itu dari segi volume aja yang baru kita bandingkan ya, maksudnya berarti selama durasi 2 jam, 2 jam acara itu dari jam 8 sampai jam 10, itu jumlah percakapannya itu efek snowball aja lebih tinggi di percakapan tentang Prabowo gitu kan. Akunnya dia kinerjanya sangat tinggi dibanding akun punya Prabowo, meskipun dibanding punya Pak Jokowi, meskipun dari segi buzzer-buzzer yang ada di bawahnya itu punya Pak Jokowi cukup tinggi juga gitu. Jadi secara kinerja akun jauh lebih tinggi punya Pak Prabowo gitu. Jadi 1:3 itu lebih ke volumenya saja. Apakah diperhitungkan juga sentimennya seperti yang dikatakan Mas Yose tadi? Sentimen kita perhitungkan juga, tapi untuk kali ini kita belum bisa rilis sampai ke arah sana, karena kan kita harus telah lebih detail. Maksudnya sentimen itu kita masih coba meriset nih isu-isu apa aja sih yang menyebabkan sentimen ini tinggi, sentimen ini rendah dari segi positif atau negatifnya gitu. Masih kita coba telah lebih dalam lagi gitu. Baik, kita akan breakdown lebih detail nih hasil dari analisis dua lembaga ini setelah jeda berikut. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan teruskan dialognya untuk membahas seperti apa sih melihat analisis dari media sosial mengenai debat Capres 15 Juni 2014 lalu.